Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Kakek Merza dalam video Jelajah Nusantara bersama Kakek Merza dalam episode menelusuri jejak sejarah Masjid Raya Limokaum di Nagari Limokaum, Kecamatan Limokaum, Kabupaten Tanah Datar. Tepatnya 3 km dari pusat kota Batu Sangkar. Yuk, kita ikuti. Yuk. Berkunjung ke Batu Sangkar, selain ke Istana Basa Pagaruyung, jangan lewati untuk menapaki sejarah Masjid Tua Minangkabau yang berada di Kanagarian Limokaum sebagai bagian sejarah perkembangan Islam di Ranah Minang. Sejarah pembangunan Masjid Limokaum tidak diketahui secara pasti, tetapi berkaitan dengan Syekh Burhanuddin yang berhasil mengislamkan daerah Limokaum. Pada waktu itu, Limokaum merupakan kerajaan kecil dari wilayah kerajaan Minangkabau. Berdasarkan cerita sejarah, masjid pertama yang dibangun di perkampungan kecil daerah Limokaum pada tahun 1650. Penamaan Limokaum sendiri adalah karena di nagari itu terdapat 5 kaum. Kelima kaum itu adalah kaum Dusun Tuo nan Ampek Batua, Balai Batu nan 5 suku, Kampai 3 tumpuak, Balai Labuah 6 suku, dan kaum Kubu Rajo 3 sandiang. Lokasi masjid ini terletak sekitar 3 km dari pusat kota Batu Sangkar. Masjid Raya Limokaum berdiri di tempat yang dahulunya berdiri sebuah pagoda semacam candi. Keberadaan pagoda tersebut mempengaruhi arsitektur masjid yang mencerminkan sinkretisme atau percampuran paham antara Buddha dan Islam dalam pembangunannya. Bangunan masjid bertingkat 5 dengan tinggi mencapai 55 meter. Seperti pagoda yang menjulang tinggi, tetapi sudah dimodifikasi sebagai pelambang rukun Islam. Bangunan masjid terbuat dari kayu dan papan, mulai dari dinding hingga tiang. Atapnya semua terbuat dari hijuk, dan saat ini telah diganti dengan seng. Saat ini, Masjid Raya Limokaum telah mengalami beberapa perbaikan yang dilakukan secara swadaya, termasuk perbaikan dan pelebaran mihrab, pembuatan serambi, perbaikan dan pemasangan kaca pada jendela, penggantian bilah-bilah papan yang telah rapuh, dan pembuatan loteng. Masjid Raya Limokaum didirikan jauh sebelum Belanda masuk ke Minangkabau, sehingga tidak ada pengaruh arsitek barat atau Belanda terhadap bangunan masjid ini. Arsitektur masjid ini umumnya dipengaruhi oleh corak Minangkabau dan bentuk atap merupakan sinkretisme antara Hindu-Buddha dengan Islam. Masjid ini berdiri di atas tanah berdena segi 4, menggantikan bangunan pagoda yang telah lama ditinggalkan penganutnya karena memeluk Islam. Atap masjid ini dibuat berundak-undak sebanyak 5 tingkat dengan permukaan atap yang tidak datar melainkan cekung. Cocok untuk daerah beriklim tropis seperti Minangkabau, karena dapat lebih cepat mengalirkan air hujan ke bawah. Antara tingkatan atap yang satu dengan yang lain, terdapat celah untuk pencahayaan. Sementara pada tingkatan teratas terdapat bangunan puncak berdena segi 8 yang memiliki beberapa jendela kaca dengan atap berbentuk limas. Di dalam ruang utama yang berfungsi sebagai ruang salat, terdapat tiang-tiang yang terbuat dari kayu dengan tiang utama berdiameter 75 cm dan tinggi mencapai 55 meter. Seluruh kayu yang digunakan dikumpulkan bersama oleh masyarakat setempat selama sekitar 1 tahun dari Bukit Sangkiang sampai Bukit Dadiah Talago Gunung. Tiang utama ditutup dengan triplek, sehingga membentuk segi 8 yang di dalamnya terdapat tangga naik ke bagian puncak yang berbentuk spiral atau melingkar ke arah kiri. Pada bagian dinding, di ruang utama terdapat beberapa jendela di setiap sisi, yaitu 6 di sisi utara dan selatan, ditambah 4 di sisi barat dan timur. Dinding tersebut berupa papan, begitu pula dengan lantai, kecuali lantai pada bagian mihrab yang telah diganti dengan keramik.
Meski telah beberapa kali mengalami perbaikan, dinding dan lantai tersebut hingga saat ini masih terbuat dari papan. Begitu pula dengan tiang juga masih terbuat dari kayu. Di bagian timur sebelah selatan ruang utama, terdapat beduk atau disebut tabuah dalam bahasa Minang yang terbuat dari pohon kelapa dengan diameter dari ujung ke ujung 27 cm sampai 60 cm dan panjang 220 cm. Di sebelah timur atau di bagian depan terdapat serambi berupa ruangan yang tertutup dinding dan kaca dengan pondasi terbuat dari beton dan memiliki pintu masuk dari utara dan selatan. Selain sebagai ruang peralihan, serambi itu juga difungsikan sebagai tempat belajar Al-Quran dan tempat penitipan alas kaki. Pada bagian atas serambi, terdapat menara berupa bangunan berdena segi 8 dengan 2 jendela kaca di setiap sisinya dan dimahkotai oleh semacam kubah berbentuk susunan buah labu yang mengerucut ke atas. Menarik bukan? Jadi, jika berkunjung ke Batu Sangkar, jangan lewati menapaki Masjid Raya Limau Kaum yang berada di tengah hunian penduduk Jorong Tigo Tumpuak Nagari Limau Kaum, Kecamatan Limau Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Menarik bukan? Menyelusuri jejak sejarah Masjid Raya Limau Kaum di Nagari Limau Kaum, Kecamatan Limau Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Ikuti terus channel Kakek Merza. Jangan lupa subscribe bagi yang belum mensubscribe dan like setiap videonya dan share jika bermanfaat. Dah. Assalamualaikum.